Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Imam pengurus masjid, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi di subuh yang mulia ini kita bisa hadir di rumah Allah dalam rangka salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikuti dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unatnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salam kita sampaikan ke hari junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subuh hari ini kita melanjutkan bahasan kita tentang fadilatus siwak, mengenai keutamaannya orang yang bersiwak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaman 77. Halaman 77. Di atas kami. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku fa inna siwaka mat'aratun. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku, bersiwaklah kalian, fa inna siwaka mat'aratun. Karena sesungguhnya bersiwak itu mat'aratun, mensucikan. Bi fathil mim afsahu min kasriha. Masdarun bi makna ismil fa'il ay mutahhirun. Bi fathil mim, kalimat mutahharatun dengan fathah mim adalah paling afsah, paling fasih dibandingkan mengkasrahkannya. Jadi matharatun lebih bagus ketimbang mitharatun. Jadi bacanya boleh dua, matharatun boleh, mitharatun boleh. Tapi yang bagusnya matharatun. Ya. Kalau mitharatun sebagai masdar dengan makna isim fa'il, yakni mensucikan. Lil fami, kepada mulut. Nah, jadi siwak itu sesungguhnya mensucikan mulut. Ya. Nah, sembahyang bersiwak, baca Quran bersiwak. Ya, tujuannya lil fami, untuk mensucikan mulut. Au bima'nal alati, atau dengan makna alat. Ai alatu tanazzufihi,
ya, yakni alat membersihkan mulut. Kama afadahul Aziziyu, sebagaimana faedah itu diberikan oleh Syekh Al-Azizi. Jadi siwak itu adalah alat pembersih mulut, namanya siwak. Mardatun lirrabbi, lagi membuat ridho bagi Tuhan. Jadi fungsinya dua. Pertama, membersihkan mulut. Fungsi yang kedua, siwak itu adalah mardatun lirrabbi, membuat ridho bagi Tuhan. Tuhan senang orang yang suka bersiwak. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa huwa bi fathil mim bi makna ismil fa'il ay mardiyun bi rabbi. Ya, jadi ada menyebut mardatun, ada menyebut mardiyun. Maknanya mardiyun bi rabbi, artinya diridai oleh Tuhan. Qala al-Alaqamiyyu su'ila ibn Hisham an hadzal hadisi kaifa ukhbira 'anil mudzakkari bil muannatsi fa ajaba laysat ta'i fi matharatun lit-ta'nisi wa innama hiya maf'alatud dallati 'alal kasrati ka qawlihi al-waladu mabkhalatun majbanatun ay mahallun litahassulil bukhli wal jubni li abihi bikasratin. Telah berkata Syekh Al-Alaqami, Syekh Ibnu Hisham pernah ditanya tentang hadis ini, bagaimana bisa dibuat khabar untuk mubtada mudzakkar dengan kata muannas. Lalu beliau menjawab, huruf ta di kalimat matharatun bukan untuk taknis. Sesungguhnya huruf tersebut hanyalah semata-mata ikut wazan maf'alatun yang menunjukkan makna banyak. Ini sebutan saja ya, sebutan saja. Jadi matharatun itu ya, matharatun itu bukan saja menunjukkan taknis, hanya semata-mata wazan maf'alatun yang menunjukkan arti banyak. Al-waladu mabkhalatun majbanatun. Al-waladu mabkhalatun mabstanatun, anak tempat kebakilan dan sumber ketakutan. Jadi anak itu fungsinya, perannya dua. Mabkhalatun, sumber, anak itu sumber kebakilan. Mabkhalatun bakhil, anak itu tempat kebakilan. Yang kedua, majbanatun, sumber ketakutan. Ya. Ai mahallul litahassulil bukhli. Maksudnya anak itu tempat objek terhadap pemicu hasil kebakilan. Wal jubni li abihi, dan ketakutan bagi bapaknya bikasratin, dengan banyak. Memang gara-gara anak, kadang-kadang seorang ayah karena terlalu sayang dengan anak, sehingga tidak mau lagi melakukan sedekah. Ya, jadi munculnya kebakhilan itu karena terlalu sayang dengan anak. Ya, apa saja anak itu diberikan, ini itu, sehingga lupa lagi dia sedekah segala macam.
sumber kebakhilan. Dan pemicu majmanatun, pemicu ketakutan. Takut ini, takut ini, takut itu, takut ini, takut ini, takut itu. Tapi kalau kitanya sudah sandarannya Allah, tidak. Anak itu kan titipan, istri kan titipan. Ya. Nak diambil Tuhan, ambilnya. Nak dikasih Tuhan, kasihnya. Jadi tidak perlulah kita takut. Ya. Yang jelas kita kasih pendidikan agama. Ya. Yang jelas kita ajari sopan santun. Yang jelas kita ajari akhlak. Sudah. Hasilnya nanti yang pandailah Tuhan yang atur. Kita kan cuma menjalani kewajiban kita kan ngajarkan agama, ngajarkan sholat. Ya, masalah hasilnya tidak perlu takut. Ya, mau jadi apa itu sudah ditentukan. Ya. Tapi kita wajib usaha dan ikhtiar. Ya. Sudah ditentukan semua, ya, sudah ditentukan. Dan kita tidak boleh iri dengan orang lain. Oh, anak saya seperti ini, orang itu seperti itu. Itulah rezeki kita, dan itu yang paling bagus buat anak kita. Jadi tidak perlu takut kita. Oh, anak saya nanti bisa jadi apa, bisa jadi apa. Yang jelas anak kita jadi orang. Anak kita jadi orang, ya. Tak perlu lagi. Tak perlulah kita takutkan. Kita dulu orang tua kita tak takut. Anaknya 10, anaknya 9. Buktinya alhamdulillah. Yang jelas kita doakan sajalah. Allahumma wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sittatun min sunanil mursalin. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 6 perkara termasuk kesunahan para rasul-rasul. Wa fi lafzi min sunatil anbiya ay min tariqatihim ay min tariqati ghalibihim. Di dalam lafaz lain redaksinya min sunatil anbiya. Hadis yang pertama min sunanil mursalin. Redaksi yang lain, lafaz yang lain min sunanil anbiya. Ay min tariqatihim, yakni termasuk tata cara beribadah mereka. Ay min tariqati ghalibihim, yakni tergolong tata cara beribadah mayoritas dari mereka. Jadi yang dimaksud sunanil mursal ini apa? Tata cara ibadah nabi-nabi, tata cara ibadah rasul-rasul. Yang pertama sunnah-sunnah yang disunnahkan oleh para rasul, yang senantiasa dilakukan oleh para nabi. Pertama al-haya'u. Al-haya'u, yaitu sifat malu. Sifat malu itu tradisi para nabi dan para rasul. Bimusannatin tahniyatin, ya, dengan huruf bertitik 2 di bawah. Wal maddi, dan dibaca pandang. Mohon maaf. Wal maddi, dan dibaca panjang. Al haya'u, nah itu. Jadi panjang, ya, panjang. Apa makna haya? Wa huwa taghyirun ya'taril insanu min kulli amalin la yahsunu syar'an. Malu itu adalah taghyir ya'taril insanu,
perubahan pada diri seseorang, min kulli amalin, pada setiap amal, la yahsunu syar'an, yang tidak baik menurut syara'. Jadi malu itu adalah perubahan pada diri seseorang, ya, karena melakukan setiap perbuatan yang tidak baik menurut syara'. Itu yang dimaksud haya itu. Jadi bukan malu sembahyang, bukan malu ngaji, bukan malu baca Quran, ya, malu sesuatu yang bertentangan dengan syara'. Laki-laki tidak boleh pakai emas, jangan pakai emas, malu. Laki-laki disuruh sembahyang berjamaah ke masjid, sembahyang ke masjid, jangan malu. Ya, perempuan disuruh tutup aurat, jangan malu. Ya. Jadi malu di sini, haya di sini adalah perubahan pada diri seseorang, ya, karena melakukan setiap perbuatan yang tidak baik menurut syara'. Ya, kata syara' tidak boleh. Ya. Jadi malu ini bukan sesuatu yang baik, tidak. Malu terhadap sesuatu yang bertentangan dengan syara'. Ya. Jadi kalau dilihat oleh syara' tidak bagus, jangan dikerjakan, malu. Ya. La yahsunu syar'an, yang tidak baik menurut syara'. Jadi standarnya apa? Syara'. Kalau saya melakukan ini bagus atau tidak? Syara'. Kalau saya melakukan itu elok atau tidak? Syara'. Jadi ukurannya itu bukan, mohon maaf, ukurannya bukan ukuran kita, tapi ukurannya ukuran syara'. Selama itu dilarang oleh syara', tidak bolehlah kita mengerjakannya. Malu, ya, malu. Yang kedua, sunnahnya para rasul wal hilmu. Apa itu hilmu? Aisa'atus sadri wa tahammuli. Hilmu itu adalah sa'atus sadri, luas dadanya, wa tahammuli, dan lapang hati menanggung beban dengan sabar. Kata orang Jawa apa? Lagu, ya, gitu. Ya mas, betul ya. Senang hati, lapang dada. Tidak ada apa tuh, ngerutu masih apa? Ngomel ya. Kita ini kadang-kadang istri disuruh suami masak, tapi jangan ngomel. Itu tidak hilim namanya tuh. Lapang dada, Bu, bikin kopi, bikin. Ya, masak, Bu, masak. Lapang dada. Disuruh orang tua, "Nduk, kamu ke sana, pergi." Itu namanya hilim, lapang dada. Jangan ngomel. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Perkataan yang baik itu lebih mulia ketimbang ngasih tapi ngomel. Ada orang sedekah datang ke rumah, ngasih, cuma ngomel. Sempian datang terus, besok datang lagi. Ngomel, ya. Itu tidak hilim namanya, ya. Tidak lapang dada. Kita harus lapang dada. Saudara kita senang, kita senang. Saudara kita bahagia, kita bahagia. Itu hilim namanya. Ya, senang dan lapang dada. Ada saudara kita pintar baca Quran, ya, kita harus hilim, lapang dada. Ada saudara kita rezekinya naik, harus hilim, harus lapang dada. Ya. Bukan dadanya dilapangkan, tidak. Dadanya seperti itulah. Ya, cuman legowo, ya. Ya Mas ya. Ya, legowo.
Tidak ada, ya, tidak ngomel tadi lah. Ngerutu ya Mas. Ngerutu di hati. Sempian. Ngerutu itu. Ya, tidak boleh. Nah, sifatnya para nabi-nabi gitu hilim ya. Hilim ya. Pertama tadi apa? Malu. Yang kedua hilim. Siapa ini? Nabi Allah Ibrahim. Inna Ibrahim la'awwalun halim. Nabi Ibrahim itu punya sifat kasih sayang, lapang dada, ya, apa namanya, logo. Ya. Pikirlah setiap hari ngasih makan. Setiap hari kalau makan itu harus ditemani orang lain. Cari-cari orang itu dan tidak ngumpet-ngumpet dia. Diam-diam masuk warung sendirian, tidak mau. Rupanya ada kawan nunggu di dalam. Rencana uang tidak keluar, kawan lah nunggu, bayarkan nanti bang, keluar uang. Ya. Jadi kalau bukan rezeki kita, bukan rezeki kita. Kalau memang rezeki kita, rezeki kita. Itu aja lah. Yang ketiga, sunnahnya para rasul-rasul wal hujamah wasiwaku ay isti'maluhu. Yang ketiga dan yang keempat, sunnah-sunnah para rasul wal hujamah, suka berbekam. Nabi-nabi para rasul sunnahnya suka berbekam. Jadi berbekam ini bagus tak? Bagus. Ya, berbekam bagus. Tapi cari yang ahli, yang benar-benar paham dalam bidang berbekam. Jangan yang tidak ahli, ya, buat hal B nanti dicucuk-cucuk darah keluar. Cari yang ahli, pintar berbekam. Ya, bagus berbekamnya, mengeluarkan darah kotor. Ya, bagus berbekam. Sunnah ini. Sunnah para nabi dan rasul-rasul. Yang keempat, wasiwaku, bersiwak. Ai isti'maluhu, menggunakan siwak. Nah, ini termasuk sunnah rasul. Ya, malu sunnah rasul. Apalagi hilim sunnah rasul. Ya, berbekam sunnah rasul, termasuk menggunakan siwak. Wa yahsulu bi kulli khashi' wa yahsulu bi kulli khashinin wa aulahu al-araku. Dan dapat hasil kesunahan siwak dengan menggunakan segala benda yang kasar. Namun yang paling utamanya adalah wa alaul arak, dengan menggunakan kayu arak. Kayu arak itu yang lebih afdal. Boleh tak siwak pakai serban? Boleh. Boleh. Pakai tangan boleh tak? Boleh. Tapi yang lebih bagus wa aulahu al-arak, menggunakan kayu arak. Ya, atau kayu siwak. Itu yang lebih bagus. Yang kelima, sunnah para nabi dan rasul wa ta'atturu, memakai wangi-wangian. Ya, sembahyang pakai wangi-wangian, sholat malam pakai wangi-wangian, nak ke masjid pakai wangi-wangian, wabil khusus hari Jumat. Ya, jadi hari Jumat itu bagi kita laki-laki eloknya pakai wangi-wangian. Jangan pakai minyak kapak. Ya, pakai wangi-wangian. Sembahyang Jumat, ya, pakai minyak harum, wangi-wangian. Sunnah itu, ya, sunnah. Ay isti'malu thayyibi, yakni memakai wangi-wangian. Lianna hazzal malaikati, bahwa sesungguhnya malaikat Allah minal basyari rihut thayyibu, terhadap manusia adalah aroma wangi. Wa hum mukhalituna li rusuli,
dan para malaikat berinteraksi dengan para rasul-rasul. Maksudnya malaikat itu suka yang harum-harum. Malaikat itu suka yang harum, tapi setan, jin, hantu suka yang busuk. Maka kotoran-kotoran itu tempatnya jin, setan. Yang harum-harum itu tempatnya malaikat. Itulah kesimpulannya. Pakai banyaknya harum, itu malaikat. Ya, pakai yang macam-macam, itu setan. Ya. Yang keenam, wa kasratul azwaji. Ya. Jadi yang kelima tadi pakai wangi-wangian atau harum-haruman. Yang keenam, sunnah-sunnah Rasul wa kasratul azwaji, banyak istri. Tak saya menjelaskan, ibu-ibu jangan marah saya. Saya menjelaskan sunnah-sunnah Rasul banyak istri. Yang telat, yang tidak telat jangan. Ya, sikok bebas ya. Ai bil jam'i, yakni dengan menghimpunkan beberapa istri. Li'annahu, karena sesungguhnya la yukhafu alaihimil jururin nisa, tidak dikhawatirkan atas mereka akan berlaku tidak adil terhadap para wanita. Kalau adil silakan. Tapi kalau tidak bisa berlaku adil, jangan. Ya, berat siksaannya dalam kubur kalau tidak bisa berlaku adil. Tapi kalau ibu-ibu nak duluan masuk surga, bolehlah suruh suami kawin. Masuk surga duluan, bulat-bulat itu asal ikhlas. Asal ikhlas. Saya ketemu nih, perempuan ini ketemu, datang dengan saya, suaminya juga. Ustaz, saya nyuruh suami saya kawin. Ikhlas tak ikhlas? Cuman suaminya tidak mau. Aku inilah suaminya paling idaman nih. Kalau gitu dikasih, istrinya ngasih. Ustaz, saya nyuruh suami saya kawin. Suaminya tidak mau. Luar biasa. Ngapu saya bilang, saya nak dapat surga Ustaz. Siap, saya batin siap Ustaz. Luar biasa. Setahu saya, itulah betino yang sanggup ngomong. Yang lain mana lah. Kena ke bapak tu pula. Coba kena. Kau Agus mengrezeki bapak itulah. Wa qalal mana. Jadi yang keenam, sunnah Rasul itu banyak istri. Asal adil, asal adil. Kalau dah adil jangan demam awak. Ya. Wa qala al-Manawi was-sawabu kama qalahu al-jama'atun badalul haya'i al-khitanu bi kha'il mu'jamatin wa musannatin fawqiyatin wa nunin. Wa qala al-Manawi, dan telah berkata Syekh Al-Manawi, was-sawabu, yang benar, kama qalahu al-jama'atu, sebagaimana pendapat yang telah dikatakan oleh sekelompok ulama. Badalul haya'i al-khitanu, mengganti kalimat al-haya dengan kalimat khitan, bi kha'i mu'jamatin, dengan huruf yang bertitik, wa musannatin fawqiyatin wa nunin, dan huruf yang bertitik dua di atas huruf ta dan huruf nun. Ya. Jadi ada yang menyebutkan haya, ada yang menyebutkan khitan. Jadi sunnah Rasul itu, kalau dalam kitab kita sini al-haya, dalam yang lain khitan. Khitan itu sunat. Ya. Biasalah ini hadis dari sini
khitan, hadis dari sini haya, biasalah. Jangan dipertentangkan. Ya. Khitan sunnah juga. Ya. Makanya khitan itu wajib bagi laki-laki. Al-khitan wajibun lirijal wa mukrimatun linnisa. Khitan itu wajib bagi laki-laki, kehormatan bagi perempuan. Jadi kalau perempuan itu khitan, kehormatan ya, dihormati, dimuliakan dengan dikhitan tadi. Wal muradu anna hazil khisala min sunanin ghalibir rusuli minal bashari wa illa fanuhun lam yukhtan wa Isa lam yatazawwas. Yang dimaksud anna hazil khisala, yang dimaksud dengan perilaku ini, min sunani ghalibin, dari termasuk sunnah-sunnah yang kebiasaannya umum, ar-rusuli bagi rasul, minal bashari di antara kalangan manusia, wa illa hanya saja, fanuhun hanya saja Nabi Nuh, lam yukhtan beliau tidak dikhitan, wa Isa dan Nabi Isa lam yatazawwas belum beristri. Jadi ada dua yang belum dikhitan, ada dua. Pertama Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh itu belum dikhitan, lam yukhtan, wa Isa dan Nabi Isa lam yatazawwas yang belum beristri. Nah, jadi kalau tidak ada istri, pengikut Nabi Isa itu, ya, yang tidak bersunat, pengikut Nabi Nuh. Nabi Nuh belum khitan, Nabi Isa belum beristri, ya, belum beristri. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun wajibatun ala kulli muslim, ada tiga perkara yang wajib atas setiap muslim, ai fi'luhum, yakni melakukan tiga perkara itu, mandubun adalah perkara yang disunahkan, nadban sebagai sunnah, muakkadan yang sunnah muakkad. Jadi ketiga perkara ini hukumnya sunnah muakkadah. Yang pertama, al-ghuslu yaumal jum'ati, mandi pada hari Jumat. Jadi mandi pada hari Jumat sunnah. Tak nak pergi ke masjid, mandi. Pagi lain lagi mandinya. Lagi Jumat lain lagi mandinya. Ya. Jadi laki-laki ini mandinya dua kali, pagi lain, siang lain. Ya, kalau pagi mandi apa? Mandilah. Yang keduanya mandi apa? Mandi tak nak pergi sembahyang masjid. Jadi mandinya jangan satu kali, dua kali. Ya. Mandi. Mampaknya mau ke masjid jam 11.30, mandi. Begitu, sunnahnya begitu. Mandi, coba lihat. Al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi pada hari Jumat. Dalam riwayat lain, man khadara yaumal jum'at, ketika pergi untuk sembahyang hari Jumat. Yang kedua, yang disunnah muakkadahkah bagi umat Islam, wasiwaku, yaitu bersiwak. Sunnah itu, ya. Yang ketiga, wa mashut thayyibi, ya, dan memakai wangi-wangian, ay yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Wa in kana zalika matruban fi ghairihi aidan, meskipun keadaan ketiga hal itu tadi sebagai perkara yang dianjurkan juga di selain hari Jumat. Tapi eloknya hari Jumat. Ya, mandi hari Jumat, siwak hari Jumat, pakai harum-harum hari Jumat.
Ya, itu sunat muakkadah. Di lain hari Jumat bagus juga. Ya, tapi yang paling bagus di hari Jumat. Ketiga ini jadilah gitu ya. Mandi, nak ke masjid, bersiwak, kemudian menggunakan harum-harum. Wa ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun hunna alayya faridatun wa hunna lakum sunnatun as-siwaku wal witru wa qiyamul laili. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun hunna alayya faridah. Ada 3 perkara atas diriku sebagai kefarduan. Maksudnya kata Nabi ada 3 hal yang wajib bagi saya. Wa hunna lakum sunnatun, namun sunnat bagi umat saya. Mana dia? Pertama as-siwak, siwak itu wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Yang kedua witru, witir, wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Yang ketiga wa qiyamul laili, salat malam, wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Jadi kalau kita nak ngikut maulid Nabi, salah satu maulid Nabi, ikuti 3 ini. Ya, ikuti cara Nabi. Mana cara Nabi? Siwak. Mana cara Nabi? Salat witir. Mana cara Nabi? Salat malam. Ya. Makanya amalan-amalan orang dulu salah satu salat malam. Amalan orang soleh itu salat malam. Makanya orang-orang soleh itu tidak pernah tinggal salat malam. Ya. Kalau Nabi wajib, kita sunat. Kalau kita wajib, banyak besok. Yang ada be cemtu, ada. Ya. Jadi 3 yang wajib bagi Nabi, sunnah bagi umatnya Nabi. Apa tadi? Siwak. Yang kedua, witir. Yang ketiga, salat malam. Kalau bisa 3-3-nya, alhamdulillah. Tak bisa sikok jadilah. Ustaz, saya nak ikut sunnah Nabi, apa bersiwak, jadilah. Witir, kadang bangun, kadang tidak. Tapi kalau Nabi witirnya sebelum tidur. Nabi sebelum tidur witir. Malam tinggal sholat tahajud, tidak lagi pakai witir. La witrana fil lail. Tidak boleh witir 2 kali dalam 1 malam. Ngapa Nabi witir dulu baru sholat malam? Karena malam pasti bangun. Kalau kita witir dulu, hati-hati. Kadang tak bangun malam. Tekatung-katung lah witir tadi. Ya. Nah, jadi kalau yang sudah terbiasa bangun malam, tidak apa-apa witir dulu. Karena malam pasti bangun. Tapi kalau pemula-pemula, jangan dulu. Ya, kalau bangun malam, tahajud langsung witir. Tapi kalau yang terbiasa setiap malam bangun, bagusnya witir dulu, baru sholat tahajud. Tapi bagi yang pemula-pemula, janganlah. Ya, tak bangun malam, langsung sholat tahajud, langsung witir. Tak bangun, sudahlah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tayyibu afwahakum, wangikanlah mulut-mulut kalian. Ai bi izalati raihati al-qarihah. Ya, dengan menghilangkan bau busuk yang tidak disukai. Minha bisiwaki. Di antaranya adalah dengan bersiwak. Jadi bersiwak itu menghilangkan bau mulut. Bau mulut ini karena pencernaan naik ke atas. Pencernaan ini tempat macam-macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik itu naik ke atas sehingga bau mulut.
Ya, bisa saja pengaruh gigi, bisa saja pengaruh yang lain-lain. Maka harus dibersihkan dengan apa? Dengan siwak tadi. Fa innahu tariqul Qur'an, karena bahwasanya bersiwak itu tariqul Qur'an, sebagai jalan membaca Al-Qur'an. Quran ini kalamullah, cakapnya Allah, harus dikeluarkan dari mulut yang bersih. Maka lihatlah orang yang hufaz, orang yang hafal Quran tuh, ya, kalau dia baca hurufnya tepat. Kenapa? Mulutnya bersih. Nah, bersih dan suka bersiwak supaya mulutnya bersih. Karena yang dibaca itu adalah Al-Quran. Berzikir pun juga la ilaha illallah. Bersiwak dulu baru berzikir. Wa fi hadisin rawahu Tabrani an Ibnu Mas'ud bi isnadin hasan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dari Sayyidina Ibnu Mas'ud dengan isnad hasan. Takhallalu fa innahu nazafatun wan nazafatu tad'u ilal imani wal imanu ma'a sahibihi fil jannah. Takhallalu, cukillah gigi kalian. Takhallalu, dicukil gigi kalian tadi. Kenapa? Fa innahu nasafatun, karena sesungguhnya itu kebersihan. Cukil ini maksudnya siwak. Takhallalu, cukil gigi kalian, karena mencukil itu termasuk nazafah, kebersihan. Wan nazafatu, sedangkan kebersihan itu tad'u ilal imani, mendorong kepada iman. Wal imanu, dan iman itu ma'a sahibihi fil jannah, menyertai pemiliknya di dalam surga. Itu dia. Ya. Pertama, bersiwak adalah sifat kebersihan. Kebersihan mendorong kepada iman. Iman mendorong kita ke dalam surga. Cuman kadang-kadang kita ini pelupa, ya, kadang-kadang pelupa. Wal ma'na ukhriju ma bainal asnani minat ta'amil bi khilali fa inna dzalika nazafatun lil fami wal asnani. Wal makna, yang dimaksud dari pernyataan hadis di atas, akhriju ma bainal asnani, keluarlah oleh kalian apa yang ada di sela-sela gigi. Dikeluarkan sesuatu yang berada di sela-sela gigi. Ya, asnan itu gigi. Minat ta'ami, daripada makanan. Bil khilali, yang berada di sela-sela gigi. Fa inna zalika, sesungguhnya hal yang seperti itu, menyela-nyela makanan di gigi tadi, nazafatun lil fami, adalah membersihkan mulut, wal asnani, dan gigi. Nah, jadi baguslah kita menyela-nyela makanan yang ada di gigi. Ya, dalam bahasa kita siwak. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, fa innahu mashatun lin nabi wan nawajizi. Dalam riwayat lain, fa innahu mashatun lin nabi, sesungguhnya itu sebagai banyak membuat sehat bagi gigi. Lin nabi, taring, wan najizi, gigi geraham. Jadi gigi geraham dan taring itu jadi sehat dengan bersiwak tadi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين. ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلوبنا معرفة حتى نعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا ولا تنسنا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.